Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di podcast RGUG. Podcast yang diinisiasi oleh Bidang Kajian dan Publikasi Karya. Baik, di hadapan kita sudah ada bendahara umum RG dan bendahara umum UG ya. Kita sapa terlebih dahulu bagaimana kabar Ivan dan Haifah di siang ini. Baik ya. Baik. Secara mentari pagi atau sepanas mentari siang? Panas mentari siang. Oke, teman-teman, ini sengaja kita ngundang bendahara biar ada pencerahan ya dari aspek finansial. Baik, jadi kita minggu ini bakal ngerilis video-video podcast yang isinya berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan kewirausahaan juga, berhubungan dengan ekonomi juga. Nah, sengaja kita ngundang biar teman-teman bisa paham juga tentang alur keuangan di staf RGUG ya. Kita mulai dengan pertanyaan, ketika pengalaman pertama jadi bendahara, kemudian dibandingkan dengan hari ini udah 1 semester ya lebih, sudah 6 bulan teman-teman jadi staf. Nah, pertanyaan kita itu perbedaan awal jadi bendahara dengan sekarang jadi bendahara itu apa ya? Kita mulai dari Haifah dulu atau Haifah dulu? Haifah, oke. Kita mulai dari Haifah terlebih dahulu. Silakan Haifah. Awal pastinya takut ya Ustaz, takut bahagia juga. Pertama kali megang uang besar dan dari kelas-kelas. Terus seberjalannya waktu, jadi udah kebiasaan juga untuk penggalian dan pemasukan uang yang masuk, terutama untuk pencatatan pengeluaran, kemudian jadi pembelajaran juga bagi diri sendiri. Oke, luar biasa. Itu Haifah. Kita tanya Haifah, bendahara RG. Kalau awal-awal masih suka bingung Ustaz, dan masih sulit soalnya baru pertama kali megang uang itu sebanyak Banyak ya? ya banyak. Itu pertama kali banyak itu berapa angkanya? Lebih banyak tuh hampir ya 10 juta. Oh, semua sekali ya. Betul, luar biasa. Total itu 10 juta deh. Total Total semua ya jadi 5 jutaan ya. Oke. Next. Kalau dibanding kan itu awal ya. Sekarang nih udah 1 semester berjalan, gimana rasanya? Apakah jadi lebih mudah atau gimana? lebih mudah ya, tidak juga lebih mudah, tapi emang sedikit mudah Ustaz. Jadi sedikit demi sedikit masalah hampir sudah melewati. Siap. Luar biasa teman-teman. Pertanyaan berikutnya untuk Haifah dan Haifah. Kalau di RGUG, pendanaan kegiatan itu kayak gimana? Pertama, pastinya untuk program dan berjalannya program itu langsung, kita kan pastinya membutuhkan biaya, yaitu untuk membayar ustadz, untuk membayar tenaga pengajar juga, dan untuk memberi kontribusi untuk santri. Oke. Pusatnya bukan saya ya. Oh iya. Karena kalau di RGUG itu kalau misalkan kesiswaan ngisi itu dibayar atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ustadznya Kebijakan saya ya. Itu kebijakan kesiswaannya. Jadi kebijakan kesiswaan ketika ada kegiatan yang melibatkan kesiswaan sebagai pemateri atau narasumber atau responden atau kontributor, maka kesiswaan tidak perlu dikasih transport ya. Dan kalau bisa kesiswaan ngasih ya, kalau bisa, betul kan? Ini apa namanya, kegiatannya sangat banyak kan ya? Oke. Contoh aja di bulan ini berapa kegiatan, berapa pengeluaran? Seperti hari ini, Di minggu ini aja, di 1 bulan berjalan ya. Maksudnya ini kan Oktober ya. Dari awal Oktober sampai hari ini aja. Ini kan kalau nggak salah saya mencatat ada banyak kegiatan
Jadi kegiatannya apa aja, kemudian ke dana yang keluar kisaran antar berapa? HIPA atau HIPA dulu? HIPA dulu, oke. Ternyata catatannya banyak sekali ya. Luar biasa, oke. Boleh, HIPA digambarin. Kegiatan-kegiatan ada berapa, kemudian satu kali kegiatan itu kurang lebih berapa uang yang keluar? Untuk tanggal 5 Oktober itu kan ada podcast. Nah itu tuh mengeluarkan uang sebesar 20.000 rupiah. Murah ya? Ya. Terus Mabit juga bisa. Iya, Mabit, dijelasin. Mabit juga kita butuh kabar dari konsumsi untuk staff. Itu kurang lebih 279.000. Oke. Kemarin acara seminar, kemudian acara apa lomba-lomba ya, kayak mading, ada lomba mading, lomba kebersihan, kemudian banyak sih ketika kita acara masuk family match bidang ini ya, bidang olahraga ya, dan bidang hal. Termasuk hari ini juga ada kegiatan apa? Ini ya, kunjungan kewirausahaan ke Sokbet. Jadi kalau dirata-ratain itu dana yang keluar itu berapa? Kalau dirata-ratain versi HIPA? Bisa kalau untuk program bisa sampai 400-500 ribuan. Kalau untuk per bulan bisa sampai 1 juta. Oke. Jadi kurang lebih rata-rata event per bulan itu sampai di angka 1 juta. Oke. Kalau HIPA sama? Ya hampir Sama. Luar biasa. Sekarang kendala atau tantangan teman-teman selaku di FGU ya, ini yang jadi tantangan berat atau beban berat itu apa? Pengelolaan dan pengeluaran besar. Oke, cash flow gitu ya, alur masuk, alur keluar, berarti itu catatan. Iya. Apakah pernah terjadi gejolak? Gejolak itu gimana ya? Misalkan yang dicatat ada berapa, kemudian yang kenyataannya yang terhitungnya ada berapa? Pernah ngalamin? Pernah Oke, kalau ngalamin kayak gitu apa yang dilakukan? ada tanggung jawab Ustaz. Soalnya kan kita yang catatin. Jadinya kalau ada pengeluaran yang kurang, biasanya kita dibagi pakai uang pribadi. Kenapa pakai uang pribadi? Karena alasannya itu kelihatan diri sendiri Oke, gitu ya. pertanyaannya, apakah benar itu klaim atau memang salah itu atau gimana? Nah, karena itu kurang tahu Ustaz, jadi tanggung jawabnya enggak. Ini coba dijawab dulu sama Revan, versi Bendahara FG. nah guys, kadang-kadang kesulitan itu dari kalau kelompok itu yang dari hitungnya tuh kadang-kadang lebih kadang-kadang kurang. Oh, pernah lebih ya? Pernah lebih. Nah kalau lebih itu, jadi kalau sepemikiran kita kalau ada uang yang pernah bayar tuh tadi tuh, jadi walaupun misal lebihnya sekian tapi yang kemarin bayar itu sekian, jadi harus ditambahin lagi. Oke. Kalau misalkan ngalamin kayak gitu, apakah pernah berani untuk mencoba komunikasi dengan siswa? Misal kita punya kabel, kita punya masalah sedikit, lalu kemudian teman-teman cerita, atau belum pernah dicoba? Belum pernah dicoba. Lalu kebijakan dari kesiswaan kira-kira kayak gimana terkait ketika ada temuan gejolak atau sinkronisasi nominal dengan jumlah yang sesungguhnya misalkan ada perbedaan. Kalau kebijakan yang dikeluarkan sama kesiswaan waktu itu kayak gimana? Kalau ada yang seandainya kurang, maka kitanya tidak mengambil, itu tidak bisa dibayar. Jadi tidak usah diganti kalau seandainya Tidak mengambil. kita ngambil, maksudnya nggak kepake mah nggak masalah ya, nggak diapa-apain, disinkronisasi, dinormalin. Cuman waktu itu mah teman-teman apa ya, itu lebih ketakut atau malu atau gimana yang dimabit pada akhirnya nggak usah cerita deh.
itu apa yang dibaginya? Ayo Pak dulu. Bingung sih Ustaz, kayak pengeluaran sama pemasukan kan beda, jadinya kalau untuk ceritain juga nggak tahu asal mula uangnya teh gimana gitu. Oke. Kalau Iman gimana? Nah, juga Ustaz bingung campuran Ustaz. Sampai. Ya. Oke, kalau sekarang setelah ada kebijakan yang tadi ya, ini kan nanti ada data yang tidak sinkron antara jumlah yang sesungguhnya dengan catatan. Saya mengeluarkan kebijakan tidak usah ada penggantian pakai uang personal. Dengan catatan teman-teman kemana gitu ya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah kebijakan itu saya keluarin, teman-teman ngemplong atau masih bebannya agak berat kan nih? Masih berat Ustaz. Oh, masih berat. Karena memang kerjaannya berat ya. Kerjaannya berat. Kira-kira yang bisa bikin ringan apa? Soalnya kalau rasanya kurang, terus kayak beda sama catatan, nanti lagi ke yang lainnya agak bingung kan? Jadi ganti. Iya. Nah, oke. Apakah perlu ada semacam training buat teman-teman dari misalkan untuk manajemen cash flow keuangan FGW, atau perlu ada semacam edukasi khusus atau biarin aja seperti ini? Menurut Revan? Langsung tidak ada. Oke, silakan. Kan lebih baik sudah begini kan, jadi baik Dari kesempatan. ya belajar lah Ustaz dari kesalahan itu kan, nanti kita belajar kalau udah terbiasa sama emang ya terus Reaksi kayak gimana? Apakah sependapat atau beda pendapat? Apa sama pendapatnya? Karena udah join gitu ya. Udah bilang. Ini teman-teman kan punya wakil bendahara ya. Itu terlibat sepenuhnya, apakah ada pembagian tugas kayak gimana? Atau ini masih berat paham? Kalau untuk pendakian pas ke kelas, kita penghitungannya sama wakil bergahara Diana. Untuk total pengeluaran dan pemasukan dipegang sama. Apakah dia Iman juga sama? Oh, beda. ingat ya sama Dan wakil apa? udah wakil paling ya ikut bikin untuk dimakan, cuman uang dari mereka dibagi dua sama wakil. Oke, jadi uangnya dibagi dua. Misalkan nyimpan uangnya di mana? Apakah di rumah personal atau ditabung atau di mana? Di rumah. Oke. Ada pesan yang mau dibagiin ke bendahara kelas atau ke seluruh santri pada umumnya? Karena mungkin santri juga pengen tahu kan ya, laporan bagaimana keuangan yang ada di FGW ini buat apa aja, kemudian untuk menghandle apa aja, kemudian kegiatan-kegiatannya ada apa aja. Boleh diceritain atau mau disampaikan apapun ya, terserah dari Pak atau dari Pak. Silakan. Nah, dengan penarikan uang kas per kelas itu mengguna banyak buat berkembangnya organisasi staf FGW. Dengan uang itu kita bisa berjalannya program dengan baik. Oke, luar biasa. Pak, saya. Jadi kalian tidak usah takut jika uang yang kas FGW kalian itu beli tidak berguna. Itu semua itu berguna, bukan berguna lagi. Tapi Misal gitu kan ada beberapa yang saya ketahui, ada beberapa alokasi yang memang buat sosial ya, buat ngebantu santri, buat ngebantu masyarakat juga. Kita beberapa kali ngasih santunan ya ke panti yatim gitu, panti sosial. Jadi insya Allah bermanfaat ya. Oke, sebelum ditutup barangkali ada quote
yang mau dibagiin buat teman-teman yang ada di manapun berada? Dari Haifa dulu boleh. Apapun quote-nya bebas. Gak mesti tentang uang. Oh, hebat. Hebat. Gak bisa lah, kan kita tadi terus-terusannya sama karena Hebat yang duluan. Apapun quote-nya bebas. Mau dibagiin ke teman-teman yang lain. Silakan. Bebas. Bahasa sudah juga nggak apa-apa. Bahasa Korea juga boleh. Tetap Iya, silakan. paling cuma sedikit buat dari saya, tetaplah semangat untuk menghadapi dunia ini di sini. Tetap semangat untuk menghadapi dunia yang rumit. Ya. Next, terakhir, Haifa. Bersyukur tentang hidup diri sendiri atau ya, karena belum tentu ada yang bisa sehebat diri sendiri. Oh, mengupakan jiwa sendiri ya. Iya, Ustaz. Karena pada akhirnya yang lebih memahami kita ya kita Diri sendiri sendiri, ya. Ustaz. Makanya kita harus menghargai Diri sendiri. diri sendiri. Caranya gimana ya? Apapun kondisinya layak untuk kita apresiasi ya. Layak untuk kita kasih penghargaan diri kita. Baik, Haifa makasih banyak. Haifa juga makasih banyak. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari bisa kita lanjut lagi dan dia podcast-nya. Terima kasih teman-teman, makasih banyak. Kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.